Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Semefale Studio. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan berjudul Sekolah Bekas Kolonial Belanda. Sebuah cerita misteri yang penuh kengerian dan kejadian di luar nalar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Malam itu udara di kota kecil yang sudah lama tak terdengar namanya terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik turun sejak sore, membasahi pepohonan di halaman sebuah sekolah tua yang berdiri angkuh di tengah perkampungan sepi. Catnya sudah mengelupas, jendelanya tinggi dan berdebu, dan gerbang besinya berderit setiap kali tertiup angin. Di atas gerbang itu tertulis nama yang hampir tak terbaca karena karat, Van der Heijden School. Sekolah ini sudah berdiri sejak masa kolonial Belanda. Bangunannya megah, dindingnya tebal, dan arsitekturnya klasik dengan kubah tinggi. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, tak banyak yang berani berada di sana setelah matahari terbenam. Warga sekitar bilang, ada yang sering terdengar berbaris di malam hari. Suara langkah berat dengan irama teratur seperti pasukan sedang latihan. Namun saat dicari sumber suaranya, tak ada siapapun. Bahkan, beberapa kali penjaga sekolah pernah melihat bayangan tinggi berseragam prajurit berjalan melewati lapangan lalu menghilang begitu saja di dekat gedung utama. Semuanya menganggap itu cuma halusinasi atau permainan pikiran. Tapi setelah kejadian seorang siswa pingsan di tangga lama, rumor mulai terdengar lagi. Katanya, ia melihat sosok tanpa kepala berjalan melewati lorong belakang dan menatapnya dengan tubuh berdarah. Cerita itu sampai ke telinga Alia, siswi baru yang baru seminggu masuk sekolah itu. Alia bukan tipe anak penakut, tapi sejak pertama kali melangkah ke halaman sekolah ini, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sini terlalu dingin, bahkan saat matahari sedang terik. Ada aroma besi karatan setiap kali dia melewati lorong tengah. Dan setiap jam 12 siang, jam besar di aula selalu berdentang 12 kali, meski mesinnya sudah lama mati. Hari itu, Alia sedang duduk sendirian di bangku taman sekolah sambil menatap gedung utama yang tampak angker. Di sekitarnya, beberapa siswa sedang bercanda. Salah satunya Dimas, siswa kelas 3 yang terkenal suka menjelajahi tempat-tempat aneh. Dimas menghampiri Alia dengan wajah usil. "Kamu tahu gak, sekolah ini dulunya barak tentara Belanda," katanya sambil menatap gedung tua itu. Katanya di bawah gedung utama ada lorong bawah tanah. Dari situ dulu mereka nyekap tahanan. Ada juga ruang eksekusi, tempat mereka penggal kepala musuhnya. Alia menatap Dimas dengan mata sedikit menyipit. "Kamu serius?" Dimas tertawa kecil. "Kalau gak percaya, coba aja ke sana malam Jumat. Tapi siap-siap, banyak yang bilang mereka masih jaga sekolah ini." Alia bergidik. "Mereka? Prajurit Belanda," jawab Dimas pelan. "Dan salah satunya gak punya kepala." Alia menelan ludah. "Kamu udah pernah lihat?" Dimas menatap jauh ke arah jendela aula yang retak. "Sekali, tapi cuma bayangan. Gak jelas. Tapi suaranya jelas banget. Langkah sepatu tentara, berat, teratur, kayak masih baris di dalam sana." Hening sejenak. Hujan yang tadi reda kembali turun rintik-rintik. Alia memeluk tangannya, menatap gedung itu lagi. Entah kenapa, meski takut, rasa penasaran justru lebih besar. Ada sesuatu yang ingin dia ketahui. Malamnya, di kamar kos kecilnya yang tak jauh dari sekolah, Alia terjaga hingga larut. Suara petir terdengar di kejauhan. Di meja belajarnya, sebuah foto tua dari brosur sekolah tergeletak. Di foto itu tampak gedung utama Van der Heijden School tahun 1930-an. Di bagian depan berdiri beberapa tentara Belanda dengan seragam lengkap. Salah satu dari mereka tampak aneh, kepalanya buram, seolah hilang karena bayangan. Alia mengerutkan kening. Foto itu asli, bukan editan. Ia menatapnya lama hingga tak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Lalu, entah dari mana, terdengar suara langkah kaki di luar jendela kosnya. Langkah pelan, berat, tapi teratur. Alia menoleh perlahan. Kos itu berada tepat di seberang pagar sekolah. Dari jendela, ia bisa melihat halaman gelap dengan pepohonan besar. Ia menyingkap tirai sedikit. Tak ada siapapun di sana. Tapi langkah kaki itu masih terdengar, seperti berkeliling di halaman. Tiba-tiba,
suara besi berderit pelan. Gerbang sekolah terbuka sendiri sedikit, bergoyang kena angin. Alia menahan napas. Sekejap, ia melihat sesuatu berdiri di tengah halaman. Sosok tinggi berseragam prajurit. Bajunya kusam, penuh lumpur, dan di pundaknya menggantung sabuk kulit tua. Tapi yang membuat Alia hampir menjerit adalah bagian atas tubuhnya. Di lehernya, tak ada kepala. Hanya luka hitam menganga. Alia mundur ke belakang dengan gemetar. Saat ia menatap lagi keluar jendela, sosok itu sudah hilang. Ia buru-buru menutup tirai dan bersembunyi di balik selimut. Sepanjang malam, ia tak bisa tidur. Di telinganya, suara langkah kaki itu masih terdengar, semakin dekat, lalu menghilang tepat di depan jendela. Keesokan paginya, Alia datang ke sekolah dengan wajah pucat. Dimas langsung sadar. "Kamu kenapa? Kelihatan kayak gak tidur semalaman." Alia menarik napas panjang. "Aku lihat dia," katanya pelan. "Prajurit itu." Dimas berhenti tertawa. "Serius?" Alia mengangguk. Dia berdiri di tengah halaman. "Gak punya kepala. Aku gak mungkin salah lihat." Dimas menatapnya dengan mata serius. "Berarti benar cerita itu?" Ia menunduk sebentar, lalu berkata lirih, "Kalau kamu berani, malam ini kita buktikan. Aku tahu cara masuk ke gedung utama. Kita lihat sendiri apa yang sebenarnya ada di sana." Alia ragu, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatnya ikut terjebak dalam rasa ingin tahu. Mungkin kalau mereka tahu kebenarannya, semua rumor itu akan berhenti. Menjelang sore, langit mulai memerah. Suasana sekolah perlahan sepi. Hanya suara burung gagak yang sesekali terdengar di atap gedung. Alia dan Dimas sudah sepakat untuk bertemu di belakang sekolah pukul 9 malam. Dimas membawa senter, kamera, dan kunci duplikat gerbang belakang yang katanya dia dapat dari satpam lama. Jam dinding di kos Alia menunjukkan pukul 8:45. Hujan turun lagi. Ia mengenakan jaket dan berlari kecil melewati gang kecil menuju belakang sekolah. Dimas sudah menunggunya di sana sambil menyalakan senter kecil. "Kamu yakin mau lanjut?" tanya Alia. "Udah sampai sini, masa mundur?" jawab Dimas. Ia tersenyum, tapi senyumnya tampak tegang. Mereka memanjat pagar besi dan masuk ke halaman belakang. Dari sini, gedung tua itu terlihat lebih menyeramkan. Lampu di bagian depan mati total, hanya tersisa cahaya samar dari bulan yang tertutup awan. Hujan menetes di atap seng, menimbulkan suara berirama. Udara lembab dan bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu lapuk. Dimas menyorotkan senter ke arah pintu kayu besar di sisi barat gedung. "Ini pintu yang katanya menuju ruang arsip lama," katanya pelan. "Kita mulai dari sini." Pintu itu terkunci rapat, tapi setelah beberapa kali dorong, engselnya lepas dengan suara berdecit panjang. Mereka masuk perlahan. Ruangan itu gelap total. Bau debu menyengat. Dindingnya penuh rak kayu berisi buku dan map tua yang sudah lapuk dimakan rayap. Lantai kayu berderit di setiap langkah mereka. Alia berjalan di belakang Dimas. Senter menyorot sesuatu di dinding, sebuah foto hitam putih besar. Di foto itu tampak barisan tentara berdiri rapi. Di tengahnya, sosok tanpa kepala berdiri tegap dengan senjata di tangan. Alia membeku. Di bawah foto itu ada tulisan, "Kapten Van Heije, Komandan Sekolah Militer Hindia 1938. Alia menelan ludah. Kapten Van Heije, itu nama sekolah ini. Dimas menatap foto itu lama. Berarti prajurit tanpa kepala itu dia. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah atas. Seperti sesuatu jatuh dari lantai 2. Mereka berdua langsung menoleh ke arah tangga. Suara langkah kaki terdengar pelan, berat, satu persatu. Langkah itu mendekat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan panjang yang bergerak di dinding. Dimas menyorotkan senter ke arah tangga. Kosong. Tapi tiba-tiba, sesuatu seperti benda logam jatuh tepat di depan mereka. Sebuah helm baja tua. Di dalamnya ada bercak merah gelap. Alia menjerit kecil dan mundur. Dimas menatap helm itu dengan wajah tegang. "Ini, helm prajurit." Suara langkah kaki itu berhenti, tapi udara di ruangan terasa semakin dingin. Alia menggigil. Dari arah lorong sebelah kiri, terdengar suara bisikan pelan dalam bahasa asing. Suara yang terdengar seperti orang sedang memerintah barisan.
Satu kalimat terdengar jelas meski samar. Marteren, opstellen, voor. Suara dentuman keras menggema di dinding, seolah tembakan senjata meletus. Rak kayu di dekat mereka bergetar. Alia berteriak, Dimas menariknya keluar ruangan. Mereka berlari ke arah tangga, tapi pintu tempat mereka masuk tadi sudah tertutup rapat. Ketika Dimas mencoba membukanya, gagangnya terasa seperti dikunci dari luar. Dari belakang mereka, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Irama teratur, berat, semakin dekat. Dimas menoleh. Di ujung lorong, Center menangkap sosok tinggi berseragam tua. Di lehernya tak ada kepala. Darah menetes dari ujung seragamnya ke lantai. Alia tak bisa bergerak. Dimas menarik tangannya keras-keras. Mereka berlari ke tangga sebelah kanan dan naik ke lantai 2. Tapi langkah itu ikut naik, berderap cepat, menghantam lantai kayu tua hingga terasa bergetar. Suara napas Alia terengah, matanya berkaca-kaca. Di ujung lorong lantai 2, mereka menemukan sebuah pintu terbuka. Mereka masuk, menutup pintu pelan-pelan, lalu bersembunyi di balik lemari tua. Ruangan itu tampak seperti kelas lama. Masih ada papan tulis dan meja kayu, tapi semuanya ditutupi debu tebal. Hujan di luar semakin deras, membuat suasana semakin sunyi dan menegangkan. Beberapa detik kemudian, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Dimas menatap Alia sambil menahan napas. Pintu berderik pelan. Bayangan gelap menutupi celah di bawahnya. Lalu, keheningan panjang. Sampai akhirnya, sesuatu terdengar jatuh dari langit-langit. Benda logam berguling ke arah kaki Alia. Saat cahaya Center mengenai benda itu, Alia hampir menjerit. Itu kepala patung, dengan helm prajurit, tapi matanya terbuka, menatap langsung ke arah mereka. Alia menutup mulutnya agar tak berteriak. Dimas perlahan memegang tangannya. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, dari arah luar pintu, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seolah sesuatu sedang mencari mereka di lorong. Udara di ruangan berubah, hawa dingin menusuk. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki berseragam berhenti tepat di depan mereka. Dimas mematikan Center. Gelap total. Detik berikutnya, terdengar suara gesekan logam dan nafas berat tanpa suara tenggorokan, seperti dari sosok yang tak punya kepala. Pintu bergetar perlahan, lalu terbuka sedikit. Angin dingin masuk, membawa bau tanah basah dan karat. Alia menahan napas, tapi tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia bisa merasakan ada sesuatu berdiri di depan pintu. Tak bergerak, hanya diam, seolah sedang mengawasi. Suara detak jam tua di ujung ruangan berdentang sekali. Lalu semuanya hening. Alia memejamkan mata, berharap semuanya berakhir. Tapi suara langkah itu mulai lagi, pelan, menjauh ke arah koridor. Namun sebelum benar-benar pergi, dari kegelapan terdengar suara samar, pelan, dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Satu kalimat terdengar jelas, dan suara itu berasal dari belakang lemari tempat mereka bersembunyi. Suara itu begitu pelan, tapi jelas, seperti seseorang sedang berbisik tepat di belakang telinga Alia dan Dimas. Mereka berdua membeku. Dimas menyorotkan Center ke arah belakang lemari. Udara di sana terasa lembab, dingin, dan berbau tanah. Ketika cahaya Center menembus celah di antara papan kayu yang lapuk, terlihat lubang kecil di dinding. Dari sana keluar embusan udara dingin dan suara samar itu lagi. Alia menatap Dimas dengan wajah pucat. Di balik dinding ini, ada sesuatu. Dimas mengangguk pelan, lalu menempelkan telinganya ke kayu. Kayak lorong. Kayaknya ini jalan ke bawah. Ia menarik napas panjang, menatap Alia dengan wajah serius. Kalau benar, ini bisa jadi jalan menuju ruang bawah tanah yang aku bilang tadi. Alia menelan ludah. Kamu mau masuk? Dimas mengangguk lagi. Kita udah sejauh ini. Aku harus tahu. Ia mulai menarik papan kayu itu perlahan. Suara deriknya nyaring di antara keheningan. Setelah beberapa kali dorongan, papan itu lepas. Di baliknya, tampak lubang batu yang menurun ke bawah tanah. Tangga tua dari bata menurun curam, gelap, dan basah. Bau lumpur serta besi karat langsung menyeruak. Alia menyorotkan Center ke bawah. Kamu yakin kita gak bakal nyasar? Gak tahu, jawab Dimas cepat.
Tapi aku rasa ini satu-satunya cara buat tahu kenapa prajurit itu masih di sini. Mereka perlahan turun satu persatu. Setiap langkah menimbulkan suara air menetes di sela dinding batu. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan berat. Senter Dimas bergetar karena tangannya mulai kaku. Di bawah sana, terdengar suara gemericik air yang konstan, seperti ada aliran kecil di dalam tanah. Tangga itu berakhir di sebuah lorong panjang yang sempit. Dindingnya lembab, sebagian tertutup lumut, dan di beberapa titik terlihat bekas goresan seperti cakaran kuku manusia. Alia berjalan di belakang Dimas sambil menahan napas. "Dimas, kamu dengar gak?" "Dengar apa?" "Kayak ada orang nangis." Dimas berhenti. Di ujung lorong yang gelap, memang terdengar suara tangisan pelan. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lirih, sedih, dan panjang. Mereka saling berpandangan. "Pasti cuma gema," kata Dimas mencoba menenangkan diri. Tapi ketika mereka melangkah lagi, suara tangisan itu berubah jadi erangan. Suara itu kini lebih dekat, seperti datang dari balik dinding sebelah kanan. Dimas mendekat dan menyinari dinding itu. Batu-batunya tampak berbeda. Ada celah sempit berbentuk persegi panjang seperti pintu tersembunyi. Ia menekan bagian tengahnya, dan dengan suara berderit berat, dinding itu bergeser membuka. Udara dari dalamnya keluar kuat, membawa aroma tajam yang menusuk hidung. Campuran bau darah, karat, dan kelembapan lama. Alia menutup hidungnya. "Astaga, bau banget." Ruangan di balik dinding itu ternyata lebih luas dari dugaan. Di tengahnya berdiri kursi besi tua yang terikat rantai. Di sekitarnya berserakan tulang dan potongan logam berkarat. Dimas menyorotkan senter ke lantai, dan mereka berdua tertegun. Ada bercak darah kering di mana-mana. "Kayak tempat penyiksaan," bisik Alia. Dimas mengangguk pelan. Ia berjalan mendekat ke kursi itu. Di sandarannya ada tulisan berbahasa Belanda yang tergores kasar. Huruf-hurufnya nyaris tak terbaca, tapi satu kata terlihat jelas. "Koploos." Alia memiringkan kepala. "Apa artinya?" Dimas berusaha mengingat. "Kalau gak salah, berarti tanpa kepala." Hening. Alia menatap tulisan itu lama, sampai ia menyadari sesuatu. Di bawah kursi itu, ada sebuah benda yang tertutup kain lusuh. Ia menunduk perlahan, mengangkatnya dengan ujung jarinya. Kain itu terlepas, dan di bawahnya tampak helm baja tua. Sama persis dengan yang jatuh di lantai atas tadi. Tapi kali ini, di bagian dalam helm itu, ada rambut manusia yang menempel kering dan berubah warna. Alia menjerit pelan dan menjatuhkan helm itu. Helm itu berguling, lalu berhenti di depan kursi. Detik berikutnya, suara langkah kaki terdengar lagi dari lorong di belakang mereka. Irama berat dan teratur, seperti pasukan berbaris. Dimas langsung mematikan senter. Gelap total. Mereka berdua menahan napas. Suara langkah itu makin mendekat, makin jelas. Suara gesekan sepatu kulit dengan batu, lalu berhenti tepat di depan pintu dinding tadi. Dalam kegelapan, Alia bisa mendengar sesuatu menetes ke lantai. Suara cairan kental jatuh pelan, menimbulkan bau logam yang familiar. Ia tahu, itu darah. Dimas menarik tangan Alia, mengajak keluar lewat sisi ruangan lain yang tampak seperti terowongan sempit. Mereka berlari setengah menunduk, tapi suara langkah itu ikut berubah arah. Sekarang terdengar mengejar di belakang mereka. Lorong itu berbelok tajam ke kiri, dan di sana, mereka melihat pintu besi tua setengah terbuka. Mereka masuk cepat dan menutupnya. Begitu pintu tertutup, suara langkah itu hilang seketika. Mereka berdiri di ruang lain yang lebih kecil. Hanya satu lentera tua tergantung di atas meja kayu. Di atas meja itu ada buku catatan besar dengan sampul kulit. Dimas mendekat dan membuka perlahan. Halaman-halamannya berisi tulisan tangan lama berbahasa Belanda, tapi beberapa kalimat ditulis dalam bahasa Indonesia kuno. Alia membaca salah satunya pelan-pelan. Hari ini, seorang kapten kehilangan kepalanya karena menolak perintah. Ia dikutuk oleh tanah ini, dan siapapun yang mengganggu tempat tidurnya akan ikut kehilangan jiwanya. Mereka berpandangan. Nafas Alia semakin berat. Ia menutup buku itu dengan cepat. Suara dentuman keras tiba-tiba menggema dari luar pintu. Sesuatu seperti tangan besar menghantam logam dari luar. Pintu bergoyang kuat, seolah seseorang berusaha mendobrak masuk.
Alia berteriak. Dimas menahan pintu dengan seluruh tenaganya. Dia di luar, teriak Alia ketakutan. Dimas berusaha menahan, tapi dorongan itu terlalu kuat. Sekali hantam lagi, engsel pintu mulai patah. Lalu hening, tak ada suara. Hanya tetesan air dari langit-langit yang menimpa lantai. Dimas menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengarkan. Tak ada apa-apa. Ia perlahan membuka pintu sedikit. Lorong di luar gelap dan sepi. Tapi ketika ia menyorotkan senter, di ujung lorong berdiri sosok tinggi dengan seragam tentara yang compang-camping. Dari luka terbuka di lehernya menetes darah hitam kental. Sosok itu tidak bergerak, tapi tubuhnya bergetar seperti menahan amarah. Dimas menarik pintu cepat-cepat dan memutar pengaitnya lagi. Ia menatap Alia dengan wajah tegang. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya cepat. Mereka mencari jalan lain, sampai menemukan tangga kecil di sisi ruangan yang menanjak ke atas. Tangga itu sempit, seperti lorong ventilasi. Dimas naik duluan sambil menyorotkan senter. Udara di atas terasa sedikit lebih hangat. Setelah beberapa meter, mereka sampai di pintu kayu kecil di atas kepala. Dimas mendorongnya, dan ternyata pintu itu langsung menuju ke ruang kelas di lantai atas yang sudah lama kosong. Mereka keluar dengan napas terengah-engah. Di luar, hujan masih turun. Tapi anehnya, jam di dinding aula besar menunjukkan pukul 12 malam tepat. Alia menatap jam itu lama. "Kita baru dibawa sebentar, tapi kenapa jamnya gak bergerak dari tadi?" Dimas memeriksa arlojinya. Jarumnya berhenti di waktu yang sama. Kayak waktu di sini berhenti. Belum sempat mereka bicara lagi, terdengar suara langkah kaki dari arah aula. Bukan hanya satu, tapi banyak. Suara itu berbaris, teratur, seperti pasukan dalam parade. Mereka menatap ke arah lorong besar yang mengarah ke aula. Cahaya samar mulai terlihat dari ujung sana. Dimas mematikan senter, menarik Alia ke balik pilar. Dari balik bayangan, mereka mengintip perlahan. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Barisan prajurit berseragam lengkap sedang berjalan melewati aula. Tapi semuanya tak punya kepala. Mereka berjalan dengan langkah berat, membawa senjata tua yang berkarat, dan di tengah barisan itu ada satu sosok lebih tinggi dari yang lain, memakai mantel panjang dan sabuk kulit hitam. Di tangannya, ia membawa sesuatu. Dimas menatap lebih lama. Benda yang dibawa sosok itu ternyata kepala, tapi bukan kepala manusia biasa. Kepala itu sudah kering, bola matanya kosong, dan di mulutnya terjepit potongan kain putih bertuliskan nama. Alia menatap lekat-lekat. Di kain itu tertulis, "Dimas R." Darah Alia seolah berhenti mengalir. Ia menatap Dimas yang kini juga pucat. "Nama kamu," bisiknya dengan suara serak. Sosok tanpa kepala itu berhenti berjalan, perlahan menoleh ke arah pilar tempat mereka bersembunyi. Meskipun tak punya kepala, entah bagaimana Alia merasa tatapannya tepat ke arah mereka. Lorong aula mendadak menjadi dingin. Lentera tua di dinding berkedip. Suara langkah pasukan berhenti serempat. Hening menakutkan menggantung di udara. Lalu, dari dada sosok tinggi itu, terdengar suara rendah, serak, seperti bisikan dari perut kosong. Suara itu mengucap kata yang sama berulang-ulang dengan nada berat. "Kepala kembali." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Lentera padam satu persatu. Udara semakin dingin hingga napas mereka keluar seperti asap putih. Alia menahan tangis, menarik tangan Dimas. Mereka berlari menuju tangga besar yang menuju ke lantai atas. Di belakang mereka, suara derap langkah pasukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti mereka dikejar puluhan prajurit. Dimas hampir terpeleset di tangga yang licin, tapi Alia menariknya. Saat mereka sampai di lantai atas, pintu aula di bawah terbuka lebar, menampakkan barisan prajurit tanpa kepala yang kini memandang ke atas, ke arah mereka. Cahaya petir menyambar, menerangi seluruh aula, dan dalam sekejap Alia melihat sesuatu di dinding. Lukisan tua besar yang menggambarkan Kapten Van Heije sedang memegang pedang dengan latar belakang sekolah yang sama. Tapi di lukisan itu, wajahnya sudah tergores, hilang dari kanvas. Dan di bawah lukisan itu, dengan darah yang baru, muncul tulisan besar yang belum ada sebelumnya. Tulisan itu menetes pelan, huruf demi huruf membentuk kalimat yang membuat tubuh mereka gemetar hebat. "Tinggalkan kepalanya,
atau kalian yang akan kehilangan. Alia mundur dengan panik, napasnya tersengal. Dimas berdiri diam, matanya terpaku pada tulisan itu. Dia tahu nama aku, katanya pelan. Dia tahu aku di sini. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar lagi, kali ini membuat lampu gantung di atas aula berayun kuat. Suara rantai terdengar berderak dari bawah tangga. Dari kegelapan, terdengar suara itu lagi, berat, penuh amarah, dan kini jauh lebih dekat. Kepala kembali. Sesuatu berjalan perlahan menaiki tangga. Langkahnya berat, setiap hentakannya membuat kayu tangga bergetar. Alia menatap Dimas dengan mata ketakutan. Kita harus keluar, sekarang. Dimas mengangguk, tapi sebelum sempat berlari, dari arah lorong belakang muncul bayangan lain. Seorang perempuan bergaun putih panjang dengan wajah pucat berdiri di ujung koridor. Rambutnya pirang, matanya kosong, dan bibirnya bergetar seolah ingin bicara. Ia menunjuk ke arah lain, ke lorong kecil di sisi kanan tangga. Alia menatapnya kaget. Siapa itu? Dimas menariknya. Ikut aja, ayo cepat. Mereka berlari ke arah yang ditunjuk perempuan itu. Saat mereka menoleh ke belakang, sosok tinggi tanpa kepala sudah hampir mencapai puncak tangga. Darah hitam menetes dari seragamnya ke lantai, membentuk jejak panjang. Alia dan Dimas terus berlari, menembus lorong sempit yang semakin gelap. Udara di sana lembab dan menyesakkan. Mereka terus berlari sampai cahaya senter Dimas berkedip dan mati. Gelap total. Dari belakang, suara langkah berat itu masih mengikuti. Semakin cepat, semakin dekat. Dan di antara kegelapan itu, mereka mendengar suara lirih perempuan berbisik di telinga mereka. Suara yang sama dengan yang menangis tadi. Tolong, bebaskan dia, sebelum semuanya hilang. Hembusan angin dingin menyapu wajah mereka. Dan dari arah depan, samar-samar tampak pintu kecil terbuka, menuju tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Alia dan Dimas terengah-engah ketika berhasil melewati pintu kecil itu. Begitu mereka menutupnya, suara langkah berat yang mengejar tiba-tiba berhenti. Sunyi, hanya suara detak jantung mereka yang masih menggema di telinga. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya remang dari jendela berdebu yang pecah di salah satu sisi dinding. Udara di dalamnya tebal oleh bau kertas tua dan kayu lapuk. Dimas menyalakan senter lagi, sinarnya menyapu meja besar di tengah ruangan, penuh dengan buku catatan, tinta kering, dan tumpukan dokumen kolonial berbahasa Belanda. Di atas meja itu, ada papan nama berdebu bertuliskan, Hoofd van de School J. Van Heije. Alia menatap tulisan itu dengan mata lebar. Van Heije, sama kayak di lukisan tadi. Dimas mengangguk pelan. Kapten itu, jadi dia juga kepala sekolah di sini setelah perang. Mereka berjalan pelan ke tengah ruangan. Lantai kayu berderit di setiap langkah, seolah memprotes keberadaan mereka. Dimas membuka salah satu buku catatan di meja. Halaman pertamanya tertulis tanggal 1926. Tulisan tangan rapi, tapi mulai kabur dimakan waktu. Ia membaca pelan. Sekolah ini dibangun di atas tanah bekas pos penjagaan. Banyak yang bilang tanah ini dikutuk. Setiap malam, aku mendengar suara langkah pasukan di bawah tanah. Mereka masih menunggu perintah terakhirku. Dimas menelan ludah. Ia lanjut membaca. Aku membunuh mereka karena perintah, tapi mereka tidak tahu. Aku juga dikorbankan. Aku menyesal. Aku ingin kepala ini tenang, tapi mereka datang setiap malam, meminta kepala mereka kembali. Alia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Jadi, Van Heije membunuh pasukannya sendiri. Kayaknya begitu, jawab Dimas. Dan mereka dikubur di bawah sekolah ini. Makanya tempat itu dipenuhi tulang dan darah. Alia memeluk dirinya. Tapi kenapa mereka nyari kamu, Dim? Kenapa nama kamu yang tertulis di kain itu? Dimas tak menjawab. Ia menatap meja itu lama. Ada bingkai foto tua di pojok meja, terbalik dan berdebu. Ia mengangkatnya, meniup perlahan. Foto itu menampilkan pria Belanda muda berwajah keras dengan seragam militer. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan berambut hitam panjang, memakai gaun putih, dan memegang bayi kecil. Tapi wajah perempuan itu samar, seolah memudar dari foto. Lihat, bisik Dimas, ini mungkin istri dan anaknya.
Alia mendekat, memperhatikan foto itu. Bayi itu, katanya pelan, punya tanda lahir di leher. Dimas menatapnya bingung. Kenapa? Alia membuka kerah bajunya sedikit. Kamu juga punya tanda lahir di tempat yang sama. Dimas tertegun. Maksud kamu, aku ada hubungannya sama mereka? Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara kursi bergeser pelan terdengar dari belakang meja. Meja besar itu sedikit bergetar. Alia mundur. Kamu dengar? Dimas menyorotkan senter ke arah meja, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kursi tua yang kini bergoyang pelan, seperti ada seseorang baru saja duduk di situ. Suara berat dan serak tiba-tiba terdengar dari arah pojok ruangan. Kau kembali, akhirnya. Alia berteriak kecil, memeluk lengan Dimas. Dari bayangan, muncul sosok lelaki tua berpakaian seragam kolonial lusuh. Wajahnya pucat, kulitnya seperti lilin, dan matanya kosong. Di lehernya, ada bekas potongan kasar, tapi masih utuh, kepalanya belum hilang. Aku, Van Heije, katanya pelan, suaranya menggema, seperti berbicara dari dua arah sekaligus. Dan kau, pewaris darahku. Dimas terpaku. Apa maksudmu? Sosok itu mendekat pelan. Langkahnya nyaris tak bersuara. Darahku tak pernah pergi dari tanah ini. Kau membawa namaku. Kau membawa kutukan ini bersamamu. Alia mencoba menarik Dimas menjauh, tapi sosok itu terus mendekat. Udara di ruangan jadi semakin dingin. Lentera di dinding menyala sendiri, satu persatu, seolah menyambut kedatangannya. Van Heije menatap langsung ke arah Dimas. Kau pikir kau datang ke sini karena kebetulan? Tidak, mereka memanggilmu. Dimas mulai mundur. Aku gak tahu apa-apa tentang ini. Aku cuma mau cari tahu sejarah sekolah ini. Sejarah? Suara Van Heije meninggi. Sejarah ini ditulis dengan darah, dengan kepala pasukanku yang kugulingkan sendiri. Suara langkah prajurit tanpa kepala mulai terdengar dari luar ruangan. Derap sepatu kulit berbaris mendekat. Van Heije menoleh ke arah pintu, wajahnya berubah tegang. Mereka datang. Mereka mencarimu sekarang. Alia menggenggam tangan Dimas kuat-kuat. Kita harus pergi, Dim. Sekarang. Tapi Van Heije menatap mereka dengan mata murka. Tidak. Jika kau pergi, kutukan ini takkan pernah selesai. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba pintu ruangan itu menutup sendiri dengan keras. Lentera bergetar, kaca jendela pecah, dan angin dingin menerpa wajah mereka. Van Heije berteriak. Mereka menuntut kepala mereka, dan hanya kau yang bisa memberi mereka damai. Dimas menunduk, menutup telinga. Suara langkah di luar makin keras, makin cepat, makin banyak. Alia menatap sekeliling panik, mencari jalan lain. Ia melihat lemari besar di sudut ruangan, sedikit terbuka. Dim, lewat sini. Mereka berlari ke arah lemari itu, membuka pintunya. Di dalamnya, ternyata ada tangga menurun kecil ke ruangan bawah lain. Tanpa pikir panjang, mereka turun. Tapi sebelum pintu tertutup, mereka sempat melihat Van Heije berdiri di tengah ruangan, menatap ke arah mereka sambil berteriak, "Jangan bawa darahku keluar." Suara pintu tertutup menelan teriakannya. Lorong di bawah itu sempit dan berliku. Udara makin pengap. Dindingnya lembab, bau tanah bercampur besi karat. Mereka terus turun sampai tiba di sebuah ruangan kecil dengan cahaya lilin redup. Di sana, di tengah ruangan, berdiri sosok perempuan bergaun putih yang tadi menunjuk arah. Wajahnya kini lebih jelas, kulit pucat, mata biru samar, dan bibirnya bergetar seolah menahan tangis. Alia berhenti di depan. "Kamu siapa?" Perempuan itu memandang mereka lama. Lalu suaranya keluar lirih, nyaris seperti desahan. "Aku, Maria, istri Van Heije." Dimas menatapnya dengan kaget. "Kamu, hantu dari foto itu." Maria mengangguk pelan. "Dia membunuh semuanya, termasuk aku. Aku mencoba melindungi anak kami, tapi tanah ini menelan kami semua." Alia menatap Maria ngeri. "Anakmu masih di sini?" Maria menatap Dimas. "Ya, dia di tubuhnya." Dimas merasa lututnya lemas. "Maksudmu, aku?" Maria mendekat. "Darahmu adalah darahnya, tapi hatimu masih milikmu sendiri. Jika kau tak hentikan arwah-arwah itu malam ini, kau akan menjadi bagian dari mereka."
kepala mereka akan menuntut milikmu. Suara langkah prajurit terdengar lagi dari atas. Kali ini lebih berat, seperti lantai di atas mereka akan runtuh kapan saja. Maria menatap ke langit-langit dengan wajah takut. Mereka sudah menemukan jalan ke sini. Kalian harus menuju ruang altar di bawah sekolah. Di sana semua kepala disimpan. Hancurkan benda itu sebelum mereka menemukannya. Apa bendanya? Tanya Alia cepat. Maria menatap Dimas. Topi baja, helm kapten mereka. Tempat roh-roh itu berdiam. Dimas mengingat helm yang ia temukan di ruang bawah tadi. Aku udah lihat itu. Maria mengangguk. Kau harus kembali ke sana. Tapi hati-hati. Mereka tidak ingin kehilangan tempatnya lagi. Tiba-tiba lilin di ruangan itu padam satu persatu. Maria menoleh cepat. Mereka sudah di sini. Alia menjerit. Udara di sekitar mereka mendadak membeku. Dari kegelapan, terdengar suara teriakan puluhan orang, campuran kemarahan dan penderitaan. Bayangan-bayangan gelap muncul di dinding, bergerak cepat, mengepung mereka dari segala arah. Maria berteriak, "Pergi sekarang! Lari!" Dimas menarik Alia, membuka pintu batu kecil di belakang ruangan, dan mereka berlari menembus lorong yang makin sempit. Suara prajurit tanpa kepala menggema di belakang mereka, disertai suara rantai dan senjata besi yang diseret. Alia menoleh sekilas, dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sosok Van Heije kini ikut berjalan di antara pasukan tanpa kepala, matanya kosong, dan wajahnya tampak menyesal. Tapi dari lehernya mulai mengucur darah, dan perlahan, kepalanya jatuh dari tubuhnya sendiri. Alia menjerit ketakutan, sementara Dimas menariknya semakin cepat menuju cahaya di ujung lorong. Cahaya itu makin terang, seperti nyala api dari bawah tanah, dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah ruang besar menyerupai altar batu dengan puluhan helm baja berjejer di atas meja panjang. Dari setiap helm menetes darah pekat, dan di bawahnya tertulis nama-nama para prajurit yang gugur. Di tengah altar itu, satu helm berdiri di atas dudukan kayu dengan ukiran simbol Belanda. Helm itu berkilau meski tak ada cahaya yang menyentuhnya. Helm milik Van Heije, dan saat Dimas melangkah maju, semua helm di sekelilingnya mulai bergetar pelan. Dimas berdiri terpaku menatap altar itu. Nafasnya berat, peluh dingin mengalir di pelipis. Cahaya dari api kecil di sudut ruangan menari di dinding, membuat bayangan puluhan helm tanpa kepala seperti hidup, seolah sedang memandang balik ke arahnya. Alia menggenggam tangannya erat. "Dim, jangan dekat-dekat. Rasanya aneh di sini." Tapi Dimas seperti tersihir. Ada bisikan lembut yang hanya dia dengar. Suara berat, tapi tenang. "Kembalikan darahku." Ia melangkah satu langkah lagi. Suara itu semakin jelas. "Kau adalah aku adalah kau. Selesaikan yang belum selesai." Alia menariknya. "Dim, sadar, itu bukan kamu." Tapi Dimas menepis pelan tangannya. Matanya menatap kosong ke arah helm besar di tengah altar. Helm itu tampak bersih dibanding yang lain, tapi dari dalamnya, samar terdengar suara rintihan, panjang dan menyayat. Lantai batu di sekitar mereka retak perlahan. Dari celahnya mengalir darah hitam yang berasap tipis. Aroma besi memenuhi udara, membuat dada Alia terasa berat. "Dimas," teriaknya, "itu jebakan. Ingat kata Maria, helm itu tempat roh mereka." Dimas berhenti, menggigit bibir. "Kalau aku hancurkan, mereka bisa tenang." Tiba-tiba udara di ruangan bergetar. Suara langkah kaki kembali terdengar. Bukan hanya satu dua, tapi puluhan. Dari lorong-lorong gelap di sekeliling altar, muncul sosok-sosok prajurit tanpa kepala. Mereka membawa senjata karat, pedang, bayonet, tombak tua. Tubuh mereka rusak, tapi langkah mereka serempat. Alia mundur ketakutan. Astaga, mereka semua datang. Dimas menyalakan senter dan menyorot ke arah mereka. Cahaya itu hanya memantul dari tubuh gelap yang basah darah. Satu di antara mereka, yang tampak lebih tinggi dari lainnya, melangkah ke depan. Di dada seragamnya ada lambang kapten, dan meski tanpa kepala, auranya kuat, seperti masih berkomando. Sosok itu berhenti di depan altar. Tangan kirinya menunjuk ke helm di atas meja, tangan kanannya menghunus pedang tua. Suara berat menggema di seluruh ruangan. "Kepala, kembali."
Alia berpegangan pada bahu Dimas, hampir menangis. Kita gak bisa lawan mereka, Dim. Kita harus kabur. Tapi Dimas menatap sosok kapten itu dengan sorot mata tajam. Enggak, kalau kita lari, kutukannya gak bakal berhenti. Aku harus hancurkan helm itu. Sosok tanpa kepala itu maju satu langkah. Seluruh ruangan berguncang. Api di altar bergetar hebat, dan suara ribuan bisikan terdengar sekaligus. Seperti semua arwah prajurit itu berbicara dalam satu waktu. Alia berteriak, "Dimas, awas!" Sebuah pedang berkarat melayang sendiri ke arah mereka, nyaris menebas bahu Dimas. Ia menunduk cepat, mengambil besi panjang dari lantai, dan menangkisnya dengan keras. Benturan logam memercikkan api. Prajurit-prajurit lain mulai bergerak, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Suara derap langkah semakin cepat. Tubuh-tubuh gelap itu mulai berputar seperti pusaran. Di tengahnya, Dimas dan Alia terjebak. Cahaya lilin padam. Hanya sinar merah samar dari darah di lantai yang membuat wajah mereka terlihat. Dimas menatap Alia cepat. "Kalau aku gagal, kamu harus bakar semuanya." Alia menjerit, "Aku gak bisa ninggalin kamu." "Harus. Kalau enggak, gak akan ada yang keluar dari sini hidup-hidup." Prajurit kapten mengangkat pedangnya tinggi. Suara beratnya menggema. "Kepala, kembali." Dimas melompat ke arah altar, menghantamkan besi yang ia pegang ke helm besar itu. Suara dentuman keras menggema seperti ledakan kecil. Cahaya merah memancar dari helm, membuat semua sosok berhenti bergerak sejenak. Tapi helm itu tak rusak. Malah, dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang berputar cepat, membentuk wajah samar Van Heije. Wajah itu menatap Dimas. "Kenapa kau menolak darahmu sendiri?" Dimas mundur selangkah. "Karena aku bukan kamu. Aku gak akan jadi pembunuh kayak kamu." Van Heije berteriak, suaranya membuat telinga berdenging. "Mereka mati demi perintahku. Tapi aku dikutuk di tanah ini karena pengkhianatan. Sekarang darahku di tubuhmu. Kau harus melanjutkan peranku." Alia berlari ke sisi altar, menendang meja tempat helm-helm lain berjejer. Helm-helm itu jatuh, beberapa pecah, mengeluarkan asap putih dan jeritan panjang seperti roh-roh yang terbebas. Prajurit-prajurit itu menoleh bersamaan ke arah Alia. Langkah mereka berhenti. Beberapa tubuh mulai memudar perlahan, lenyap dalam kepulan asap putih. Melihat itu, Dimas berteriak, "Alia, pecahkan semuanya." Alia menendang helm-helm lain sekuat tenaga. Suara logam pecah dan jeritan roh menggema. Tapi setiap kali satu helm hancur, lantai semakin bergetar, seolah seluruh ruang bawah tanah itu akan runtuh. Van Heije menjerit marah, "Berhenti! Kalian akan membangunkan mereka semua." Tapi sudah terlambat. Helm terakhir pecah di tangan Dimas. Ledakan cahaya merah besar menerangi seluruh ruangan. Semua prajurit berteriak keras. Tubuh mereka mencair menjadi kabut putih yang berputar-putar lalu tersedot ke dalam tanah. Cahaya mereda, hening. Hanya satu helm tersisa, helm besar milik Van Heije. Helm itu kini mengeluarkan asap hitam tebal. Dari dalamnya, muncul tangan berdarah, meraih keluar perlahan. Lalu kepala Van Heije muncul, matanya kosong, wajahnya penuh luka. Ia menatap Dimas dan Alia. "Kau seharusnya tidak membuka ini." Dimas berlari mengambil potongan besi yang masih ia pegang, dan dengan teriakan keras, ia menghantam helm itu sekali lagi. Ledakan cahaya merah menyilaukan memenuhi ruangan. Tanah bergetar hebat. Api menyala di mana-mana. Alia menjerit memanggil nama Dimas, tapi tubuhnya terhempas ke dinding. Cahaya itu makin kuat, lalu semuanya hitam. Ketika Alia sadar, ia terbaring di lantai aula sekolah. Hujan masih turun di luar, tapi langit mulai memucat, menandakan pagi hampir datang. Ia bangkit pelan, memegang kepalanya yang berdenyut. "Dimas," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ruang bawah tanah sudah tak ada. Di tempat tangga seharusnya berada, kini hanya lantai retak dan debu. Semua tanda-tanda altar, helm, atau arwah lenyap. Ia berjalan pelan ke tengah aula. Di sana, di bawah lukisan besar yang kini sudah pudar, ada sesuatu tergeletak di lantai. Sebuah rantai berkarat dan senter Dimas. Alia mengambilnya, menatap sekitar. "Dim, di mana kamu?" Angin malam meniup pelan tirai tua di jendela.
Lalu, samar, dari arah luar aula, terdengar suara langkah pelan mendekat. Alia menoleh cepat. Dimas? Dari balik bayangan, muncul sosok lelaki muda dengan seragam kolonial. Rambutnya hitam, wajahnya sama seperti Dimas, tapi matanya kosong, dan di lehernya ada bekas luka melingkar. Alia terpaku, tubuhnya gemetar. Dimas? Suaranya hampir tak keluar. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi. Lalu tersenyum pelan, senyum yang dingin dan bukan milik manusia. Ia mengangkat tangannya, memberi hormat seperti prajurit pada komandannya. Dan dengan suara serak yang menggema di seluruh ruangan, ia berkata pelan, "Perintah selesai." Lalu angin bertiup kencang, memadamkan semua cahaya di aula. Hening, hanya suara hujan yang tersisa. Dan di dinding belakang, Cat yang mengelupas membentuk huruf samar seperti coretan tangan. Tulisan itu berbunyi, "Satu kepala telah kembali, tapi darahnya masih di sini." Hujan turun semakin deras di luar gedung tua itu. Pagi datang, tapi langit masih kelabu, menekan suasana seperti kabut duka. Alia berdiri kaku di tengah aula, masih menggenggam senter Dimas yang retak. Cahaya redupnya menyorot lantai berdebu, memperlihatkan jejak kaki basah menuju lorong belakang sekolah. Nafasnya tercekat. Dimas? Ia mengikuti jejak itu, pelan-pelan, langkah demi langkah. Setiap pijakan menimbulkan bunyi berderak seperti tulang rapuh. Dari jauh terdengar suara pintu berayun, berdecit pelan seolah ada seseorang yang baru saja lewat. Lorong itu memanjang menuju ruang kepala sekolah, ruangan yang dulu paling ditakuti siswa zaman Belanda. Catnya mengelupas, bau jamur dan debu memenuhi udara. Tapi yang membuat Alia menggigil adalah, di dindingnya kini tergantung potret tua Van Heije, yang sebelumnya hilang dari aula bawah tanah. Hanya saja, kali ini potret itu berbeda. Wajah Van Heije tidak lagi tanpa kepala. Di dalam lukisan itu, ada kepala Dimas, dengan mata tertutup dan ekspresi damai. Alia menjerit kecil dan mundur. Tidak, ini gak mungkin. Tapi ketika ia memalingkan wajah, sesuatu bergerak di belakang potret. Dindingnya retak, dan dari sela-selanya keluar darah hitam kental yang menetes pelan ke lantai. Tik, tik, tik. Setiap tetesan menimbulkan suara aneh, seperti bisikan yang menyebut namanya. Alia, Alia. Ia menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Dari cermin di sudut ruangan, bayangannya sendiri tampak berubah. Rambutnya basah darah, matanya merah, dan di lehernya ada luka melingkar seperti yang dilihat pada Dimas. "Berhenti, berhenti!" teriaknya. Namun tiba-tiba seluruh lampu di ruangan itu menyala sendiri. Nyala kekuningan temaram membuat semuanya terlihat nyata. Di meja kepala sekolah, sebuah buku besar terbuka sendiri. Halamannya tertiup angin hingga berhenti pada satu halaman yang tertulis dengan tinta merah. Prajurit baru telah ditetapkan. Darah harus diteruskan. Alia melangkah mendekat, tubuhnya gemetar hebat. Di bawah tulisan itu ada tanda tangan yang sudah pudar. Tapi tepat di bawahnya, muncul goresan tinta baru, seolah baru saja ditulis. "Dimas Arya Putra." Air matanya menetes. "Kamu di mana, Dim?" Tiba-tiba, dari balik bayangan, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Alia menoleh cepat. Dari pintu belakang muncul sosok Dimas, berjalan pelan dengan seragam kolonial kotor, wajahnya datar, dan matanya kini berwarna merah darah. "Dimas," suaranya bergetar. "Itu aku, Alia." Dimas berhenti di depan meja, menatap potret Van Heije, lalu menatapnya. "Aku ingat semuanya, tapi aku bukan aku lagi, Li." Alia menatap dengan air mata. "Kamu bisa lawan dia. Jangan biarkan roh itu ambil kamu." Dimas menunduk, berusaha keras menahan diri. "Aku sudah jadi bagian dari mereka, tapi kamu masih bisa keluar dari sini. Aku gak mau ninggalin kamu." Tiba-tiba Dimas menjerit kesakitan, memegang kepalanya. Darah menetes dari hidungnya. Dari belakangnya muncul bayangan besar Van Heije, menempel seperti siluet di tubuhnya. "Kau tidak bisa melawan darahmu sendiri." Dimas memukul meja, menahan amarah. "Aku bisa kalau Alia bersamaku." Van Heije tertawa lantang. "Dia bukan prajurit, dia hanya pengorbanan terakhir." Alia membeku. "Apa maksudnya?"
Dimas menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Kutukan ini gak akan berhenti sebelum ada darah pengganti, dan aku gak mau itu kamu. Alia menggeleng, air matanya jatuh tanpa henti. Kita bisa pergi bareng, Dim. Kita bakar sekolah ini, kita akhiri semuanya. Van Heije mengangkat tangannya, dan semua pintu menutup keras. Suara rantai bergemerincing. Tidak ada yang pergi dari sini hidup-hidup. Lantai bergetar, dan dari celah-celah ubin muncul tangan-tangan pucat berlumur darah, menarik kaki Alia. Ia berteriak dan mencoba melepaskan diri, tapi semakin banyak tangan yang muncul. Dimas berlari dan menebas rantai bayangan itu dengan pedang berkarat yang tiba-tiba muncul di tangannya. Setiap tebasan memancarkan cahaya merah samar. Lari, Li. Sekarang. Tapi Alia menatapnya sambil terisak. Aku gak bisa tinggalkan kamu. Dimas memegang wajahnya, darah mengalir dari matanya. Kalau kamu sayang aku, kamu harus keluar. Sekarang. Ia mendorong Alia ke arah pintu belakang yang tiba-tiba terbuka sedikit. Cahaya putih masuk dari celahnya. Tapi ketika Alia hampir melangkah, suara Van Heije bergema keras, mengguncang seluruh gedung. Kalian berdua harus jadi milik tanah ini. Lantai pecah, ruangan bergetar hebat. Dimas berteriak, menancapkan pedangnya ke lantai. Cahaya merah menyala makin terang hingga membutakan mata. Alia menjerit, Dimas! Ledakan besar terjadi. Cahaya putih menyelimuti semuanya. Beberapa minggu kemudian, sebuah berita di koran lokal menulis, sisa reruntuhan sekolah Belanda di daerah Karangjati resmi diratakan. 2 mahasiswa dinyatakan hilang saat melakukan liputan dokumenter. Hanya ditemukan senter rusak dan buku tua bertuliskan nama-nama prajurit kolonial. Di halaman terakhir buku itu, seorang petugas menemukan tulisan yang samar, seperti goresan kuku di atas darah kering. Kutukan belum berakhir. Dia akan kembali saat lonceng tengah malam berbunyi. Kamera menyorot aula yang kini hancur dan dipenuhi rumput liar. Angin bertiup pelan. Dari arah reruntuhan, samar terdengar suara langkah sepatu berat dan suara serak pria berbisik di antara angin. Perintah belum selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah datang ke sekolah tua itu sendirian.